Kita lanjut ke materi PKN. Aturan makan dibagi menjadi 3. Sebelum makan, saat makan, dan sesudah makan. Aturan sebelum makan. Sebelum makan kita harus mencuci tangan dengan sabun. Nah, di sini ada cara mencuci tangan yang baik dan benar. Mengapa kita harus mencuci tangan yang baik dan benar? Agar tangan kita bersih dari kuman dan bersih maksimal. Kalian waktu itu sudah mempraktikkan ya cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, seperti ini. Yang kedua, sebelum makan kita harus berdoa. Nah, doanya boleh yang tadi dan boleh yang ini. Yang kalian hafal saja ya. Aturan saat makan. Saat makan, kita harus menggunakan tangan kanan. Tidak boleh menggunakan tangan kiri ya. Terus kita pada saat makan juga harus duduk, tidak boleh berdiri. Makan tidak boleh sambil mengobrol, dan makanan juga harus dihabiskan, tidak boleh disisa. Aturan sesudah makan. Sesudah makan, kita sebaiknya minum air putih, membaca doa sesudah makan, dan membantu merapikan piring atau membantu mencuci piring. Nah, kita lihat video tentang ilustrasi makan berikut ini ya. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Selanjutnya, bentuk kerjasama di rumah. Nah, kita lihat contoh video kerjasama di lingkungan rumah. Kata Adel, kita beres-beres rumah aja ya. Kan mumpung ayah di rumah. Oke, apa dulu yang diberesin?
Astagfirullah. Kerjasama membuat pekerjaan cepat selesai dan menjadi ringan. Nah, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama sangat penting bagi manusia karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu, perlu adanya kerjasama. Nah, contoh kerjasama di lingkungan masyarakat, kerja bakti, membersihkan selokan. Nah, kerjasama dalam berolahraga, misalkan bermain sepak bola. Kerjasama di sekolah, misalkan mengerjakan tugas piket kelas atau bersih-bersih sekolah bersama-sama. Manfaat kerjasama, salah satunya dapat meringankan pekerjaan lebih cepat selesai, dan dapat mempererat keakraban pada teman maupun kepada orang tua. Nah, ada kerjasama juga yang tidak boleh dilakukan. Misalnya lagi ulangan, gak boleh kita kerjasama. Terus kerjasama dalam hal kejelekan, itu tidak boleh ya. Ada contoh kerjasama yang dapat dilakukan di rumah. Kerjasama membersihkan halaman atau pekarangan rumah, bekerjasama membersihkan ruang tamu, kerjasama menyiapkan makanan atau membantu ibu memasak. Nah, kita lihat ya, di sini ada banyak sekali contoh-contoh kerjasama. Di sini ada semut-semut. Nah, karena kerjasama, akhirnya mereka selamat. Di sini juga ada pinguin-pinguin. Dia mau diserbu oleh seekor hiu. Karena kerjasama, pinguin-pinguin itu selamat. Nah, contoh satu lagi nih, ada segerombolan kepiting. Nah, salah satu kepiting akan disantap oleh seekor burung. Nah, akhirnya mereka bekerja sama mengangkat semua capitnya, dan akhirnya mereka pun semuanya selamat. Jadi kerjasama itu sangat penting. Nah, segerombolan semut-semut ini mau menyeberang. Kalau hanya dilakukan seorang, tidak bisa. Nah, mereka berinisiatif untuk menggunakan sebatang kayu untuk menyeberang. Akhirnya semua dapat menyeberang. Kita lanjutkan ya. Sekarang yang akan dibahas tentang ungkapan terima kasih.
kita sudah pernah belajar tentang ungkapan terima kasih ya. Di sini akan diulas lagi. Ungkapan terima kasih harus diucapkan dengan tulus. Saat kita mendapat pertolongan atau bantuan orang lain, kita wajib mengucapkan terima kasih. Nah, contoh kalimat atau ungkapan terima kasih. Terima kasih sudah meminjamkan buku untukku. Terima kasih sudah menolongku. Ungkapan terima kasih diucapkan ketika mendapat bantuan atau pertolongan. Ucapan terima kasih merupakan cara menghargai bantuan yang telah diberikan oleh orang terhadap kita. Nah, di sini Budi membantu Bu Guru membawakan buku. Dan Bu Guru mengucapkan terima kasih kepada Budi. Dan Budi menjawabnya, "Sama-sama, Bu." Alhamdulillah, pas jumlahnya 1 juta. Nah, di sini Udin Dompetku itu. Terima kasih ya, kalian sudah menemukan dompetku. membantu Terjatuh saat ku tersandung. mencarikan dompet yang hilang. Dompetnya sebenarnya Ucup panas. Dan Pang Anax mengucapkan terima kasih. Lanjut ke pembelajaran matematika. Menentukan waktu dengan alat ukur tidak baku. Alat ukur juga ada yang tidak baku ya. Contoh waktu yang tidak baku adalah lama dan sebentar. Sedangkan lama dan sebentar dapat diukur dengan alat ukur tidak baku. Contohnya menghitung dengan jari. Yang kedua, tepuk tangan. Misalkan kita saat memakai sepatu berapa kali tepuk tangan untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, jam pasir. Pada zaman dulu belum ada jam. Jadi orang pada zaman dahulu menggunakan mengukur waktunya dengan jam pasir untuk mengetahui lamanya kegiatan yang dilakukan. Di sini ada kegiatan yang membutuhkan waktu lama dan waktu sebentar. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang membutuhkan waktu lama. Kegiatan yang membutuhkan waktu sebentar ada contohnya di bawah ini ya. Ada juga pengukuran suhu dengan satuan tidak baku. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Jika suhu benda semakin tinggi, maka benda tersebut akan semakin panas. Contohnya, air mendidih bersuhu sangat panas. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyentuhnya ya, karena berbahaya. Tangan kita akan melepuh kalau menyentuhnya. Kita boleh melihatnya saja ya. Nah, jika suhu benda semakin rendah, maka benda tersebut akan semakin dingin. Contohnya, air yang dimasukkan es batu. Untuk menyentuh benda dingin, kita memegang bendanya saja ya, tidak memegang es batunya karena sangat dingin sekali. Nah, ada juga suhu normal. Suhu normal itu jika kita memegangnya tidak terasa panas atau dingin. Untuk suhu normal kita boleh memegangnya karena tidak akan berbahaya untuk tangan kita. Kita juga dapat mengukur suhu dengan cara menyentuhnya. Nah, di sini ada es krim, ada buku,
es krim bersuhu dingin, buku bersuhu normal, dan secangkir teh bersuhu panas. Nah, di sini ada karya dengan teknik konstruksi. Nah, teknik konstruksi adalah menyusun beberapa benda menjadi benda baru. Nah, benda yang dapat disusun menjadi benda baru contohnya perahu dari mainan styrofoam, kincir angin dengan kertas origami. Di sini ada perahu mainan dari styrofoam atau gabus. Ini alat-alatnya ya. Kita juga bisa membuat perahu dari 2 botol bekas dan kardus. Nanti bisa dicoba di rumah ya. Yang lebih mudahnya kalau styrofoam kan tidak semuanya punya. Kalau botol pasti kalian punya. Botol plastik atau botol bekas air kemasan ya. Nanti di situ juga kita bisa membuat perahu mainan. Di sini ada kincir angin dari kertas warna. Waktu itu kita sudah juga ya membuat kincir angin dari kertas warna, tapi tidak ada tangkainya. Nah, di sini kincir anginnya ada tangkainya ya. Ini alat-alatnya. Dan ini langkah-langkahnya, silakan dibaca. Yang pertama, gambar 2 garis menyilang pada kertas warna. Lalu buat lubang, gunting kertas yang kalian tadi bentuk menyilang. Nah, nanti dilem ke titik tengah. Setelah itu tusuk dengan paku payung, tapi hati-hati ya. Boleh juga dibuat hiasan. Alhamdulillah, tema 8 telah selesai. Semangat terus belajarnya ya. Tema 7 dan 8 akan digunakan untuk PAT atau penilaian akhir tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Bu Nida. Tetap semangat puasanya.